Kemudian yang ke-11, as-salatu maudhi'al maksi wa misluhu kullu maksiatin, yaitu solat di tempat yang mana tempat tersebut dilakukan perbuatan maksiat, makruh. Solat di tempat perjudian misalnya, ya, solat di tempat minum-minuman misalnya, Masya Allah, yang tukang jual minumannya solat di dalam itu, Masya Allah, ya. Atau tempat judi. Kalau dijadikan musola ya beda. Kalau dijadikan tempatnya khusus, lah sudah dibuat ini ada musolanya, itu lain lagi. Lain lagi. Ya. Ini memang tempat itu misalnya kan kayak ada biasanya orang dibikinnya pondok-pondok. Dibikinnya pondok-pondok, terkenal pondok itu tempat berjudi. Itu makruh. Malah disunnahkan kita beristinja di situ, bukan sholat. Ya, ada tuh di pembahasan kita kan dibahas istinja. Salah satu tidak boleh kita kencing, buang air besar itu seperti di lubang semut, ya. Di jalan misalnya. Kebalikannya, kalau tempat maksiat itu malah kita dianjurkan kencing di situ, berak di situ. Ya. Ya. Nah, itu dianjurkan. Cuman ya asal aman dari fitnah. Mohon kalau misalnya kita kencing terang-terangan depan mereka, kita yang membabak belur nanti buahnya ya lebih baik hindari. Ya. Karena bikin mudorot kepada kita sendiri itu haram hukumnya. Nah itu. Man kalau dia tidak tahu kan siang-siang orangnya orang jauh galau kencingnya berak ya, ada lari ya, tidak masalah. Man kalau terang-terangan dia lagi main, kencing-kencing ya, nyari mati itu sama beda. Nah, Masya Allah. Nah, jadi makruh ya kita sholat di tempat yang mana itu dilakukan maksiat. Di bar, misal kayak di kota-kota itu, ya, di bar atau di mana. Akan tetapi misalnya bar itu tahu-tahu, ya, udah dirubah, ya. Kita pernah dapat kabar di Jepang itu kan terkenal ada itu mafianya, apa itu nama mafia? Apa? Yakuza. Kita pernah dapat kabar baik kan? Dapat kabar ada salah satu jamaah kita, jamaah tabligh dakwah ke sana, Masya Allah. Ya, dakwah ke sana, salah satu jamaah tabligh di kelompok komplotannya mafia sana, Yakuza itu terkenal itu. Ya. Dakwah ke sana, Masya Allah, nanggung. Pertama diusir, datu masuk lagi, Masya Allah, masuk lagi sampai mereka sadar, Masya Allah, alhamdulillah dapat hidayah. Langsunglah barnya tadi itu dirubah jadi musola. Itu tidak masalah. Padahal sebelumnya itu, ya. Nah, itu Masya Allah saudara kita yang kelompok itu tuh kalau semangat dakwahnya Masya Allah itu baru tepat ya. Alhamdulillah. Ya. Nah itu. Pokoknya apapun itu tempat maksiat. Nah. Kemudian yang ke-12. Ini nih. As-salatu fis-suqi. Salat di pasar. Nah, ini gimana ini tuh? Ya. Salat di pasar. Nah, jadi apapun yang dikategorikan pasar termasuk kategori pasar. Akan tetapi kalau misalnya di pasar itu ada dikhususkan masjid musola, dia sholat di masjid musola, tidak apa-apa. Ya, kalau dikhususkan sudah ada masalah. Ada musolanya, ada masjidnya kan. Kayak kita kan Imam Bonjol itu kayak kita Imam Bonjol kan dekat situ, dekatnya dengan pasar tuh. Jadi enak kalau jamaah, kalau rombongan kita pasar kan, pas sembahyang naik ke atas, tidak masalah. Cuman kalau sholatnya di toko tuh lah, itu makruh jatuhnya tuh.
Iya. Ya, jadi ke masjid. Ya. Nah? Di mana? Iya, kalau ada dikhususkan musallanya, tidak masalah. Tidak masalah. Apakah dikategorikan itu lokasi itu pasar juga? Tidak, sudah jadi musallanya sudah. Kayak di mall itu ya betul. Di mall kan ada itu khususnya musallanya. Ya. Nah, pokoknya kalau dikhususkan musallanya, masjidnya, suraunya, tidak ada masalah. Nah, itu tadi. Ya, yang ke-12. Nah. Kemudian yang ke-13, as-salatu amama adamiyyi yastaqbilhu. Yaitu salat di depan manusia. Di depan manusia. Yastaqbiluhu, langsung menghadapnya. Gimana tuh? Ya. Maksudnya berhadapan. Nah, cuman kalau kita sholat kan kalau sesuai shop tidak ada berhadapan. Ini tidak berhadapanian. Atau dia duduk di situ misalnya kan, sholat di depan dia, atau dia lagi tegak baring, apapun itulah pokoknya. Pokoknya saling berhadapan dengan manusia, itu makruh hukumnya. Itu seakan-akan kita nyembah dia. Ya, nyembah dia. Ya, Masya Allah. Makanya kita pembahasan sebelumnya, ya kan, ada pembahasan yang namanya sutroh. Ya, sutroh ini yaitu suatu dijadikan untuk penghalang kita ya di dalam sholat. Contoh, kalau misalnya kita nih carilah depannya kok usahakan dinding atau tiang. Jadi jangan pelong, ya, jangan pelong gitu aja. Kalau tidak tuh jadikan syal misalnya. Ya paling kurang minimal kan terakhir pembahasan kita batas sejadah. Ya, dan garis itu minimal. Nah, itu minimal katanya. Paling minimal. Asalkan dia jangan lewat ya di tengah-tengah karpetnya. Kalau tengah karpet kita halang. Ya halang. Nah, kita halang lah kayak gini. Cuma jangan ngomong. Nah, sekalipun dia ngajak, dia salami tangan gitu ada masalah. Ya, dia salami tangan kita ada masalah. Ya jelas kita halang. Nah, itu paling minimalnya derajat sutroh. Nah, itu kata pembahasan kemarin kita kan. Nah, paling abdolnya ya jadikanlah, carilah dinding atau tiang, atau misalnya ya ada orang sholat di depan kita kan. Nah, itu ya bisa. Nah, itu makanya tujuannya ya kenapa dimakruhkan itu ya berhadapan dengan sesama manusia. Nah, kemudian yang ke-14, al-itanu wa wa ittikhadul musalli walau imaman maudian yusalli fihi wa la yantakilu anhu ila ghairi. Naam. Yaitu al-itanu maksudnya seseorang mengambil yang lagi sholat ya, mengambil tempat suatu tempat. Naam, sahih. Dia pengen istiqomah. Pengen istiqomah di suatu tempat. Nah, ini makruh dalam sholat. Tidak boleh. Iya. Misalnya kadang ada tuh gitu tuh ya, ada nelah. Dia memang berniat. Beda kalau hobi. Beda kalau hobi. Terkadang dia maksudnya tidak berpatok. Ini kalau misalnya memang dia berniat istiqomah, saya pokoknya sholat di pojok itu aja.
ngambil di pojok itu dah pokoknya ada orang kadang sanggup itu kalau ada orang maaf mungkin geser dikit. Saya ini yang makruh nih. Ini makruh nih. Tak boleh. Ya, tak boleh. Katanya walau imaman, Masya Allah. Sekalipun dia diutuskan jadi imam misalnya. Kalau memang dia berniat, pokoknya aku disitulah. Aku pokoknya gimana pun sholat, aku imam. Makruh hukumnya. Ya, makruh. Ya. Ada itu kita cerita sedikit. Kisah nyata. Di tempat kita belajar, di Tarim itu. Kita adatnya mereka di sana, para ulama di sana, para orang soleh di sana itu tidak boleh mengeluarkan karomah di kota Tarim itu tidak boleh. Mengeluarkan karomah tidak boleh. Jadi ada yang Masya Allah yang ngambil kayak gini tadi, istiqomah satu tempat, 6. Jadi pada suatu hari tahu-tahu tempatnya sudah didului orang. Sudah didahului orang. Nah, wah jengkel dia. Ini kebetulan ulama, maksudnya itu orang soleh, waliullah, ya, punya karomah. Saking ngototnya di tempat dia itu, tahu-tahu dia sholat ngawang di atas orang tadi. Sholat ngawang di atas orang tadi. Nah ini, ya, karomah lah, karomah di sisi dia. Tahu di masyarakat Tarim langsung diusir. Langsung diusir dari kota Tarim. Ini bukan adat kami para ulama dan para solehin di sini. Kami tidak ada menampakkan karomahnya, tidak berani kami tidak. Itu adat atau ya kebiasaan kami di sini. Nah, sampai seperti ini kan itu tidak boleh seperti itu. Cuman tetap kalau misalnya ya sudah dia sering di situ. Kalau ada dulu orang ya sudah ada masalah. Saya di tempat lain, nah itu ada masalah. Ya, hobi misalnya kadang tuh kan, hobi. Kadang tuh pas tembakan kipas angin kan. Ya, enggak masalah. Ya. Kalau dulu orang ya sudah dahulukan enggak masalah. Cuman kalau lah memang lah mau enggak mau sampai orang digeser, nah ini makruh. Enggak boleh gitu. Ya. Sekalipun imam. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ialah as-salatu musawiyan lil imami bil mauqifi. Nah, yaitu salat dengan jarak yang sama dengan imam, sejajar dengan imam bil mauqifi di tempat berdirinya. Nah, ini makruh juga. Ya, dia sholat jamaah, misalnya sholat jamaah yang terlambat misalnya kan. Nah, kadang tuh kita berdua kan, agak dekat dikit. Jangan sampai sejajar dengan imam, sama kakinya. Yang diperhitungkan, yang dilihat kaki. Jamaahnya sah, Ustaz, sah. Tapi tidak dapat pahala jamaahnya kata ulama. Percuma. Ya, jadi mundur dikit. Patoknya kaki ya. Bukan lutut. Ada kadang tuh ya mundur lah, si makmum agak mundur dikit, tapi pas ketika sujud lutut nyol agak dulu. Yang imam pendek ternyata, yang makmum panjang orangnya tinggi. Ini dahulu dikit, ya. Nah itu tidak masalah, ya. Asalkan kakinya tadi di belakang imam, jangan sampai sejajar. Kalau sejajar itu hanya sebatas makruh, ya, dan pahala jamaahnya tidak dapat. Nah itu ada 15 ya tempat-tempat yang makruh ya di dalam pelaksanaan sholat. Nah, habis sudah masalah tempat. Sekarang ya kita masuk ke 6. Ya. Itu asamu tuh
Itu salah satunya juga tuh yang apa namanya tempatnya makruh salah satunya tuh. Ya. Membuat sab sendiri. Ya, membuat sab sendiri. Nah, itu makruhnya dari segi apa? Dari bertentangan dengan sunnah. Kita sunnahnya kan apa? Lurus dan rapat. Nah, lurus dan rapat itu sunnah kita dalam sholat berjamaah. Ya, banyak memang kayak gitu. Sekalipun dia misalnya akan tahu ini akan penuh kayak terisi ini, itu anggapan gitu. Ya. Akan terisi kage adalah penuh lagi sampailah ke saya tuh ya. Ya, makruh. Makruhnya dari segi bertentangan sunnah. Nah, maraba. Kira ada lagi, tinggal 2 menit lagi. Besok pembahasan kita makruh dari segi keadaan sholat. Nah, ya. Di mana? Iya. Iya, yang 4x4 biasa. Nah, tidak masalah. Yang dibahas di sini kan katanya yang mana sudah dinamakan. Kita biasanya kita kan kamar ukuran 4x4 itu standarnya. Ya. Kan ada kamar mandi itu, ya kan? Nah, itu tidak masalah. Iya. Tidak masalah. Karena tidak dikhususkan ini tempat ganti pakaian. Ya. Nah, itu secara umumnya kita ngomong udah itu kamar. Ya. Itu kamar, bukan tempat ganti pakaian. Nah, jadi tidak masalah. Nah, itu dia. Wallahu alam, ya, sudah habis waktunya, kita tutup majelis kita. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni dhahiran wa batinan. Allah iftah lana futul arifin fakinna fid din wa jalna minal ulama'il amilin mukhlisin wa alamana ta'wil ala mana wa syekhuna wa ala mana wa salafuna salih wa ala kulli niyatin salihah wa ihdilana bil husna bil fin wa afiyah wa ila hadratin nabi bisiril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.